Shalom saudara kekasih, kembali lagi kita berjumpa pada Rabu 13 Juli 2022. Kita kembali mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan judul Menerima Teguran. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Amsal 29 ayat 15. Bacaan harian Amsal pasal 28 sampai dengan ayat 31. Menegur memiliki arti menyapa, memanggil dengan pelan. Menegur juga berarti menasehati atau mengingatkan. Setiap orang pasti pernah mendapat teguran, baik teguran dari orang tua, teman, guru, atau siapa saja, termasuk teguran dari Tuhan. Yang pasti bahwa setiap orang pernah mengalaminya, karena manusia tidak lepas dari kelemahan maupun kesalahan. Permasalahannya adalah tidak semua orang mau ditegur, karena ia selalu merasa dirinya benar. Dan orang yang mau ditegur itu harus bersikap rendah hati. Sebab apabila tidak bersikap rendah hati, maka akan terjadi persoalan baru. Di dalam Alkitab ada tertulis banyak ayat tentang bangsa Israel yang selalu ditegur Tuhan melalui Musa. Bangsa Israel terus mengabaikan pimpinan Tuhan sehingga akhirnya Tuhan merasa perlu untuk mengirim mereka masuk ke padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dalam perjalanan Tuhan tetap menunjukkan kasih dalam kesabaran yang begitu luar biasa. Tetapi lihatlah bagaimana tegar tengkuk atau keras kepala bangsa Israel ini, sehingga Tuhan tidak lagi dapat menuntun mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian untuk memperoleh berkat-berkat seperti susu dan madu yang melimpah, yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Pada akhirnya Tuhan harus membiarkan mereka semua mengembara sampai mati, kecuali 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang terus secara konstan menunjukkan kesetiaan dan iman yang percaya penuh kepada Tuhan. Hanya 2 orang inilah yang berhasil masuk ke sana, dari satu generasi bangsa Israel yang dilepaskan Tuhan dari perbudakan di tanah Mesir. Kadang-kadang dalam perilaku hidup kita sehari-hari, kita seringkali mengeraskan hati ketika ada orang yang menegur atau mengingatkan kita. Firman Tuhan berkata bahwa Ia adalah Allah yang menyembuhkan, Allah yang mencukupi, Allah yang berperang bagi kita dan sebagainya. Walaupun sesungguhnya kita sangat tahu betul apa yang sudah Tuhan perbuat bagi hidup kita, akan tetapi seringkali kita mengeraskan hati kita kepada kuasa Tuhan, sehingga kita hanya bersandar dan percaya kepada kekuatan kita sendiri. Dalam bahan bacaan kita ini mendapatkan suatu pernyataan bahwa menerima teguran mendatangkan hikmat. Itu artinya teguran sebenarnya menjadikan kita jadi lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita semua belajar merendahkan hati kita dengan menerima semua teguran dari siapapun yang menegur kita, sehingga kita menjadi lebih berhikmat dan dalam menjalani kehidupan kita. Refleksi diri. Apakah kita pernah ditegur oleh orang lain atau Tuhan? Apa yang kita lakukan ketika kita ditegur oleh orang lain? Hikmat apa yang kita dapatkan ketika kita menerima teguran yang ditujukan kepada kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami selalu hati seperti hati-Mu yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga kami boleh menerima dan memahami setiap teguran
sehingga kami boleh terus diperbaharui oleh Roh-Mu. Amin. Power statement: teguran adalah hal yang baik untuk kita. Terimalah dengan rendah hati. Tuhan Yesus memberkati.